Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyyi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa suwarihi wa riyadihi wa ahli baitihi wa anbiya'i wal mursalin wa awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa ulama'i wa musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila hadrati mu'allifi hadzal kitab wa ahli baitihi wa riyadihi wa man yu'awwidu 'ala an-nasri hadzal kitab sallallahu lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qadaimu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bi daraihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah lillahi ibadah kedua Allah alladzi qad awda'a panjelasaken sapa Allah lil alamina kari alam kabeh al-khairu ing kebagusan wal islam kebagusan. Salamuhu rahmatullahi Allah. Salamuhu salamasi Allah. Salamuhu salami Allah. Ala nabiyyi iku muga tetep ing atase kanjeng Nabi wa alihi lan keluargane kanjeng Nabi al-kirami kang mulia wal ashabi lan pira-pira sahabat kanjeng Nabi inna
kita memuliakan orang tua, takdim kepada orang tua, takdim kepada orang tua, memuliakan orang tua, ngabekti atau berbakti kepada orang tua, itu lebih diutamakan daripada kita ikut berjihad perang di jalan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lebih diutamakan. Wabil khusus yang perlu kita waspadai ketika kita marah itu terhadap orang tua perempuan. Jadi jangan sampai sampean ini membantah kepada ibu sampean, karena sesungguhnya surga-surga kita berada pada telapak kaki seorang ibu. Surga kita berada di dalam telapak kaki seorang ibu. Jadi ketika sampai kelak nanti menikah, jangan sampai hubungan sampean kepada orang tua, wabil khusus seorang ibu, jangan sampai mempunyai hubungan yang jelek. Takdim-takdimnya sampean terhadap suami sampean harus diutamakan seorang ibu. Maka dari itu, ketika sampean nanti mau melaksanakan pernikahan, harus mempunyai syarat terhadap suami sampean. Kira-kira nanti suami sampean akan mau tidak kepada orang tua kita. Diumpamakan orang tua kita ini sakit, orang tua kita ini gak mampu atau gak punya, siap tidak suami saya, suami sampean menerima keadaan apapun yang dimiliki orang tua sampean? Meskipun seorang laki-laki itu sebagai sang pemimpin atau sang imam bagi keluarganya, tapi seorang laki-laki juga diajarkan tidak boleh semena-mena terhadap perempuan-perempuannya, apalagi kepada mertuanya. Jadi harus pintar-pintar sampean untuk memilah dan memilih seorang suami. Kalau wanita-wanita ini bodoh, akan gampang dan akan mudah untuk diberi pengertian. Bisa kita bimbing kalau perempuan-perempuan kita ini menjadi perempuan yang bodoh. Tetapi sampai harus perlu sampai ingat, ketika yang bodoh, ketika yang tidak paham seorang laki-laki atau seorang suami, hancur itu korban sakinah mawaddah warahmah. Karena apa? Surganya anak itu ada pada seorang orang tua. Meskipun yang diutamakan itu seorang ibu, tapi kita juga harus menghormati, harus menghargai bapak kita. Entah itu bapak sambung, entah itu bapak kandung. Wajib seorang anak untuk menghormati. Jadi tidak ada perbedaan, entah itu anak tiri, entah itu anak kandung, semuanya tidak. Kalau sudah punya konsep pilar-pilar salafus sholat, tidak ada perbandingan semua. Jadi sampai-sampai jangan merasa kurang beruntung. Umpama sampai anaknya orang tidak punya, jangan sampai menganggap pekerjaan orang tua sampai itu hina. Apapun ketika
ketika sampai nanti menjadi tokoh-tokoh besar, jangan malu mempunyai orang tua seperti orang tua yang sampean miliki. Pokok pesannya Allah, jangan sampai malu meskipun nanti sampean akan menjadi orang-orang yang besar. Jadi tidak boleh untuk melupakan jasa kebaikan orang tua sampean yang telah mendidik sampean, membawa sampean di sebuah pesantren, dan sebuah pesantren menjadikan sampean kehidupan sampean enak nanti, sukses nanti, mulia nanti. Tolong jangan sampai membantah atau mendebat orang tua sampean yang bodoh. Tidak boleh. Sebodoh-bodohnya orang tua tetaplah orang tua. Jadi jangan sampai merasa malu mempunyai orang tua yang fakir, yang miskin, yang hina. Karena sampean ini harapan mereka. Dengan adanya sampean sukses, dengan adanya sampean menggapai sebuah impian kemuliaan suatu saat nanti, orang tua akan bangga terhadap kalian semua. Karena ridhonya Allah, ridhonya orang tua birrul walidain. Murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala juga murkanya birrul walidain. Jadi jaga hubungan sampean baik-baik terhadap orang tua. Jaga hubungan sampean yang bagus-bagus kepada orang tua sampean. Umpama orang tua sampean di antara bapak dan ibu sampean ada yang meninggal, seorang anak mempunyai kewajiban mengiringi suratul Fatihah, suratul Yasin, suratul Tahlil, dan sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa tahu perantara sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang tua kita yang meninggalkan kita, orang tua yang wafat mendahului kita, siapa tahu juga diakui menjadi umat kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diakui menjadi umatnya kanjeng Nabi Muhammad. Karena ulama-ulama salafus saleh doanya tidak aneh-aneh. Allahumma sunu ummata sayyidina Muhammad, ya Allah akuilah kami semua menjadi umat kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ma'na ummati sayyidina Muhammad. Sejelek-jeleknya saya, sebusuk-busuknya saya kepingin diakui umatnya kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apapun yang kita kerjakan, kita harus kepingin menjadi umat kanjeng Nabi Muhammad, kepingin diakui menjadi umatnya kanjeng Nabi Muhammad, kepingin diakui menjadi umatnya kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika orang tua yang sudah wafat, yang meninggalkan kita terlebih dahulu, atau yang masih hidup, mumpung masih hidup, selalu bacakan istighfar. Mintakanlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintakanlah belas kasihan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintakan ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sewaktu-waktu orang tua sampai meninggalkan sampean, meninggal dunia, meninggal dengan keadaan husnul khotimah. Karena Allah tidak akan pernah murka kepada hamba-hambanya. Ketika seorang hamba mempunyai amal jariyah, senang bersedekah, mempunyai putra-putri yang soleh-solehah, mempunyai ilmu-ilmu yang bermanfaat, pasti Allah akan memberi jaminan di hari akhir
pangeran nanti. Jadi ketika jangan sampai ini melawan terhadap orang tua sampean. Kalau sama gurunya aja sampai esok-esok. Dan ke orang tua sampean juga samakan. Antara orang tua, antara seorang guru, samain. Dua total itu sampai pegang baik-baik. Fitini wa dunya wal akhirah ila yaumil qiyamah. Sukses sampean. Sukses. Jadi jangan sampai menganggap rendah, orang tua saya tahu apa sih? Hanya lulusan SD kok melawan saya, jangan. Lulusan SMP kok membantai saya, jangan. Jangan sampai. Kita sebagai seorang anak harus benar-benar memperhatikan nasihat-nasihat dari kedua orang tua kita. Karena nasihat yang diberikan orang tua kita itu nasihat-nasihat yang luar biasa kepada kita. Jadi apapun nasihat-nasihat orang tua, kalau emang itu kebenaran yang mutlak yang akan menjadikan Allah itu ridho, sampai wajib untuk mengikuti apa perintah orang tua sampai. Umpama orang tua kok menyuruh sampean, menasihati sampean, misalnya kalau disuruh maling, disuruh kemaksiatan, wajib sampean menolak. Karena tidak akan terjadi orang tua itu menyuruh putra putrinya untuk melakukan hal-hal yang penuh dengan kemaksiatan. Itu tidak akan pernah terjadi. Meskipun itu terjadi paling 1% atau 2%. Tidak semuanya yang menyuruh seperti itu. Sugatika kang ngabekti sira alun iku ibu summa mongko apa nulis summa abu mongko nulis bapak dalam sabadane kapitu tanzilil ibu. Jadi umpama sampean itu berbakti kepada ibu sampean itu 3 kali lipat perbandingan dengan sampean berbakti kepada seorang bapak. Jadi umpama perbandingan seorang ibu itu 2 kali lipat dibandingkan seorang bapak. Jadi umpama bapak sampean itu senangannya minum kopi atau senangannya rokokan misalnya, tinggal sampean bikinin kopi, tinggal sampean beliin rokok di toko-toko terdekat di rumah sampean. Misalnya contoh pendeknya ini seperti itu, sepele. Tapi ketika sampean berbakti kepada seorang
Berbaktilah sampean kepada seorang ibu yang membuat masakan-masakan yang enak, menyuci pakaian-pakaian keluarga. Ketika memasak keluarga, sampean harus juga mencuci pakaiannya, sampean juga harus membersihkan rumah-rumahnya. Berat. Yang 3 banding 1 sepele kaki. Membersihkan baju, membersihkan rumah, sama mencuci pakaian-pakaian kedua orang tua. Pernah sampai mencucikan baju kedua orang tua sampean? Apa baju sampean yang dicuci oleh kedua orang tua sampean? Itu nanti ketika sampean terapkan kepada orang tua sampean seperti itu, siap-siaplah sampean akan dibalas kepada putra putri sampean. Suatu saat nanti sampean yang akan menyucikan baju-baju anak-anak sampean. Repot kalau kayak gini. Allah itu maha adil. Kita membantah, kita berani kepada orang tua. Suatu saat nanti anak-anak sampean juga akan membantah kepada sampean, berkata kasar terhadap sampean, memukul sampean, minggat terhadap sampean. Kalau orang kan gak punya anak, bebas. Ayo, siapa yang mau melawan orang sana? Kan gak ada. Anak yang gak punya. Tinggal anak-anaknya dari nyanyi, tinggal dididik yang benar, dididik yang benar, dididik yang benar. Karena tidak ada hukum karma, karena orang tidak punya hukum karma. Jadi ketika sampean sekali membantah orang tua sampean, siap-siap nanti anak-anak sampean juga akan melawan sampean. Jadi pada intinya birrul walidain, di dalam kitab birrul walidain ini kita juga harus mempunyai akhlak-akhlak yang bagus kepada kedua orang tua kita. Jadi jangan sampai sama orang tua itu melawan, entah sama orang tua, entah sama kakek nenek. Jangan sampai sampean berani terhadap orang tua. Malaki, doanya ini akan dimustajabahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai tahu maling kundang. Maling kundang itu dikutuk oleh ibunya gara-gara berani kepada seorang ibu atau seorang orang tua. Jadi jangan sampai maling kundang berada di lingkungan pesantren ini. Jadi jangan sampai maling kundang ada pada di sini. Kalau memang orang tua sampean tidak berani mukul sampean, biar orang yang eksekutor yang mukul. Betul. Orang tua wis pegel sama sampean, itu urusan orang itu. Karena ini untuk kebenaran sampean, memperbaiki akhlak sampean, memperbaiki moral sampean, memperbaiki etika sampean. Mumpung belum terlambat, orang tua sampean kecewa terhadap putra putrinya nanti. Jadi seorang guru itu mempunyai kewajiban seperti bengkel. Seorang guru ini bengkel, montir. Guru ini montir, mekanisme. Jadi santri-santri yang waktu teler ya dibetuli, santri-santri yang malas diperbaiki, santri-santri yang senang bercanda itu benerin, santri-santri yang ngomong yang dablek dibetuli. Karena
suatu ilmu, tapi juga membibit-bibit sampai agar kelak nanti mempunyai akhlakul karimah yang bagus, akhlakul karimah yang indah, akhlak-akhlak tutur kata yang berbobot, bukan tutur kata yang ngawur, bukan tutur kata hanya sekedar keras tapi tidak menyentuh. Ada juga yang lembut tapi menyentuh, ada yang keras tapi menyentuh, terserah sampean. Jadi jangan sampai sampean memiliki kedua orang tua sampean, mumpung mempunyai kedua orang tua sampean yang betul-betul ngabdi kepada orang tua sampean. Karena suksesnya dunia sampean itu ada pada ngabdinya sampean terhadap kedua orang tua sampean. Sukses itu orang tua, tapi kalau kemuliaan sampean yang sampean dapat, bagaimana caranya sampean betul-betul mengabdikan dirinya terhadap seorang guru. Kalau sukses, sekedar sukses, hanya bermodal orang tua cukup. Tapi kalau pengen mulia sampean, harus juga berbakti kepada guru-guru sampean. Sepiro gedene awakmu ngabekti kepada seorang guru. Karena seorang guru akan membuka pintu-pintu yang indah suatu saat kelak nanti, agar sampean bisa mengambil faidah-faidahnya min ajil ilmi dan bisa merangkak menuju kemuliaan-kemuliaan sampean yang sampean cita-citai atau sampean impi-impi